semuanya peserta COT pendamping akreditasi dari PKFI. Nah, kegiatan pelatihan pendamping ini diselenggarakan oleh PKFI dengan berbagai macam pertimbangan yang pada saya sampaikan pada kesempatan ini adalah dengan pertimbangan latar belakang dan dasar hukumnya, maksud dan tujuan serta sasaran. Nah, kegiatan pendampingan akreditasi yang kita lakukan dari PKFI ini karena kita juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sehingga diperlukan untuk kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Nah, meliputi kegiatan-kegiatan pengorganisasian dan juga terkait dengan pembiayaan serta juga kriteria dan prosedur pendampingan akreditasi. Latar belakang bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas, klinik, TPMD dan TPMDG, maka dilakukan sistem pembakuan dan pengembangan manajemen mutu dan perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Seperti halnya untuk semangat dilakukannya akreditasi. Dan juga untuk menjamin perbaikan mutu dan peningkatan kinerja berkesinambungan, perlu dilakukan penilaian pihak eksternal secara standar dengan mekanisme akreditasi seperti yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah melalui Menteri Kesehatan. Dan akreditasi ini adalah pengakuan terhadap Vaskes yang diberikan oleh lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan pemerintah. Dan PKFI turut berkontribusi untuk mendirikan lembaga penyelenggara akreditasi yang mana lembaga penyelenggara akreditasinya sudah ditetapkan atau termasuk yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Unsur-unsur yang dinilai untuk puskesmas adalah meliputi administrasi dan manajemen puskesmas, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan perorangan. Klinik, TPMD, dan TPMDG nanti meliputi administrasi dan manajemen serta upaya kesehatan perorangan. Untuk mempersiapkan FKTP dalam pelaksanaan akreditasi, maka difasilitasi oleh tim pendamping akreditasi, baik dari Dinas Kesehatan, Kabupaten atau Kota, ataupun dari Asosiasi Vaskes. Dan apabila kita hanya mengandalkan dari Dinas Kesehatan, Kabupaten atau Kota, mungkin untuk teman-teman yang ada di klinik swasta, tidak mendapatkan bagian atau kecukupan dari jumlah pendamping yang sudah disiapkan dari Dinas Kesehatan. Sehingga peran asosiasi Vaskes ini untuk bisa membantu anggota dalam mendampingi akreditasi ini diperlukan. Dasar hukumnya berapa yang tertulis dalam slide ini, dan tidak perlu kami baca satu persatu, dan uraiannya semua di dalam PKFI ini kita sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga terkait dengan regulasi sudah masuk di file yang sudah disiapkan oleh panitia. Sehingga Bapak Ibu bisa mengakses regulasi-regulasi yang ada, yaitu di folder yang sudah disiapkan panitia. Nah, mengapa akreditasi ini perlu pendampingan? Yang sebenarnya adalah pendampingan untuk akreditasi ini tidak wajib, dan sebagai ini merupakan bagian dari tanggung jawab PKFI untuk membantu anggota, karena jelas dengan adanya akreditasi ini terang kebutuhan pendampingan bagi klinik ataupun Vaskes ini diperlukan. Memang tidak wajib, tetapi menjadi kebutuhan dari setiap fasilitas kesehatan untuk mempersiapkan akreditasi ini. Bagi Vaskes yang mampu untuk mempersiapkan sendiri tanpa pendampingan, nantinya itu juga diperkenankan. Tujuannya adalah tersedianya panduan bagi
Mohon maaf. Sebentar. Bilang. Sudah kelihatan di layar? Sebentar. Belum, Dok. Sampun, Dok. Masih WA. Ya. Ya, sampun, Dokter. Oke. Nah, tujuannya adalah tersedianya panduan bagi unsur Kementerian Kesehatan, lembaga penyelenggara akreditasi, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan juga asosiasi Paskes, dan juga tim pendamping untuk memenuhi standar akreditasi. Dan tujuan khususnya adalah memfasilitasi pengembangan komitmen pimpinan dan karyawan terhadap upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan. Diperlukan komitmen dari unsur dari pimpinan sampai seluruh karyawan Paskes untuk peningkatan mutu dan kinerjanya melalui akreditasi ini. Dan juga memfasilitasi pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu di FKTP, serta memfasilitasi pengembangan sistem pelayanan klinis di FKTP sesuai standar akreditasi, dan juga memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan di puskesmas sesuai dengan pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku dan standar akreditasi puskesmas, serta memfasilitasi pengelolaan FKTP agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan standar akreditasi. Sasarannya adalah Kementerian Kesehatan dan lembaga penyelenggara akreditasi FKTP sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan pelatih pendamping akreditasi FKTP. Terus kemudian Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sebagai acuan dalam melaksanakan pelatihan pelatih pendamping akreditasi FKTP, serta juga pada pelatihan kesehatan dalam melaksanakan pelatihan pelatih pendamping akreditasi FKTP dan tim pendamping akreditasi FKTP sebagai acuan dalam melaksanakan pendampingan akreditasi FKTP serta pemerhati akreditasi FKTP. Ini menjadi bagian yang kenapa kita kerjakan dari PKFI, karena kita memiliki anggota yang harus kita latih dan kita harus memiliki pelatih pendamping-pendamping ini yang telah memiliki atau mengikuti kurikulum pelatihan yang sudah distandarisasikan. Pendampingan akreditasi, ini ada namanya tim pendamping, mana ini tim ini yang ditetapkan oleh Asosiasi Paskes dalam hal ini PKFI untuk melakukan pendampingan dan penilaian pra akreditasi serta pendampingan pasca akreditasi. Kemudian pendampingan pra akreditasi ini merupakan rangkaian kegiatan penyiapan FKTP agar memenuhi standar akreditasi. Dan penilaian pra akreditasi merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan tim pendamping setelah selesai pendampingan pra akreditasi untuk mengetahui kesiapan FKTP dalam melaksanakan survei akreditasi. Pada pendampingan pasca akreditasi, kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan pencapaian standar akreditasi secara berkesinambungan dan juga pelatihan pendamping akreditasi, kegiatan pelatihan yang diberikan kepada petugas pendamping agar mampu melaksanakan tugas pendampingan akreditasi dan pendampingan PKFI sebagai upaya pendampingan yang diberikan PKFI kepada anggota yang akan maju akreditasi. Yang menjadi tugas Bapak Ibu semuanya setelah mengikuti kegiatan pelatihan pelatih pendamping ini akan bisa mendampingi klinik-klinik dalam mempersiapkan akreditasi. Kegiatan pendampingan akreditasi yang diselenggarakan oleh PKFI ini kita lakukan secara online maupun offline. Jadi melalui pendampingan PKFI secara online ini yang diselenggarakan by Zoom,
kegiatannya bisa diselenggarakan secara kelompok, ya, artinya boleh kelompok, boleh private. Untuk setiap kelompok itu maksimum 5 klinik. Ada 4 sesi pertemuan dengan per sesi pertemuan adalah 2 jam. Serta kurikulum dan standar untuk pendampingannya sudah ditetapkan dari PKFI. Begitu pula untuk kegiatan pendampingan offline, pendampingan secara luring, di mana pendamping nanti akan datang di Paskes atau di klinik Bapak Ibu yang didampingi, dan ini pun juga bisa dilaksanakan secara berkelompok atau private. Dengan setiap kelompok maksimum adalah 2 klinik. Bisa juga secara private, itu oleh masing-masing klinik. Untuk pembiayaannya, untuk yang berkelompok secara online, dengan 4 sesi, yang mana setiap sesi nanti setiap klinik nanti bisa mengikut sertakan seluruh karyawan ataupun staf kliniknya secara online. Biayanya per sesinya adalah 250. Ini kalau 4 sesi adalah 1 juta untuk 1 klinik, dan 1 kelompok diikuti oleh 5 klinik. Dan ini saat ini kegiatan ini sudah berjalan, Bapak Ibu, sudah berjalan, sudah lebih dari 15 kelompok, 15 kelompok, dan juga untuk kegiatan offline-nya ini juga sudah berjalan sampai saat ini. Nah, standarisasi kurikulum dan juga waktunya bisa kita standarisasikan. Walaupun pendampingan secara offline ini total waktunya adalah 20 JPL, per JPL 45 menit. Misalnya ini diselenggarakan bisa 4 hari, kalau setengah hari, jam 8 sampai jam 1. Terus 2 hari kalau diselenggarakan secara full, 1 hari jam 8 sampai jam 17. Dengan biaya adalah per JPL-nya adalah 500.000. Ini kalau total 20 JPL adalah 10 juta. Itu untuk kebijakan pendampingan yang diselenggarakan oleh PKFI yang saat ini sudah berjalan, dan nanti Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini akan terlibat dalam mengelola kelompok pendampingan, dan tentunya dengan kurikulum serta prosedur yang sudah disiapkan dari PKFI. Dan itu nanti untuk kedekatan, karena satu faktor untuk pembagian tugas di mana banyak sekali permintaan untuk pendampingan, serta untuk pertimbangan juga kedekatan, karena apabila peserta untuk khususnya yang luring, apabila nanti tempat yang menginginkan pendampingan itu lebih dekat dari tempat Bapak Ibu, itu akan kita tugaskan Bapak Ibu untuk bisa mendampingi klinik yang akan maju akreditasi. Sebentar, saya masih ada 1 slide, Dokter Iman. Saya tadi sudah tak siapkan kok. Sebentar. Jadi dokter, waktunya masih lumayan menikah dokter, tidak usah terburu-buru dokter. Dokter Husen, izin mengingatkan Bapak Ibu buat absen, Dok. Ya, silakan. Presensi, ya. Teman-teman, presensi sudah disematkan di dalam kolom chat, akan ditutup 10 menit setelah materi selesai. Seperti itu, ya. Matur nuwun, Dokter Husen. Ya, oke. Saya akan menyampaikan untuk yang pro pasti. Ya, bentar. Ya, sudah kelihatan? Diterima? Ampun, dokter. Oke, ya. Ya, Bapak Ibu, untuk kegiatan pendampingan yang disiapkan oleh PKFI ini nanti
Bapak Ibu tinggal menunggu untuk atau mengikuti penugasan dari PKFI sesuai dari permintaan pendampingan. Nah, di sini ada namanya Propasti, program pendampingan akreditasi yang secara daring, yang sudah berjalan seperti tadi disampaikan. Cara pendampingannya ada dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Satu kelompok terdiri dari 5 klinik dengan penentuan kelompok dapat ditentukan oleh peserta by request. Mungkin ada satu daerah ingin bareng-bareng untuk 5 klinik A, B, C, D, E. Boleh, atau ditentukan oleh PKFI berdasarkan registrasi dalam link pendaftaran. Jadi kalau sudah 5 klinik langsung kemudian dimulai untuk kegiatan pendampingannya. Pendaftarannya juga cukup mudah, yaitu tinggal mengisi di link pendaftaran bagaimana tertulis ini registrasi pendampingan akreditasi by PKFI. Nanti peserta atau klinik atau klien gitu aja yang menghendaki untuk didampingi itu nanti akan masuk dalam list registrasi pendampingan. Kemudian dari panitia akan memverifikasi, terus kemudian akan mengelompokkan dan kemudian melakukan technical meeting. Nah, kegiatan dilakukan dalam 4 kali pertemuan secara berurutan tiap pekan. Ya, jadi 4 kali pertemuan itu nanti tidak berturut-turut setiap hari, akan tetapi adalah jarak idealnya adalah 1 minggu sekali. Bisa lebih pendek dari itu, hanya 5 hari sampai 10 hari. Harapannya nanti bahwa setiap pertemuan itu memang ada episode untuk persiapan dari setiap klinik, menyiapkan materi-materi yang sudah dibahas untuk melengkapi, dan pada episode atau pertemuan berikutnya itu nanti akan dikomentari atau dikoreksi dari para pendamping. Dan jadwal ditentukan berdasarkan kesepakatan pendamping dan peserta. Jadi pada kegiatan technical meeting dengan menghadirkan klien dalam satu kelompok itu beserta pendamping, di situ nanti pendamping ada wali yang berperan sebagai wali kelas dan juga ada pendamping lain yang nanti akan melakukan memberikan materi dan juga mengkoreksi dokumen-dokumen yang sudah dibuat oleh klien. Yang ketujuh, setiap pertemuan 2 jam, jadi memang dibuat efisien dan efektif sehingga setiap pertemuan 2 jam itu nanti bisa sesuai dengan yang diharapkan dengan proporsi materi itu hanya 40% dan 60%-nya adalah membahas kasus ataupun praktek. Yang ke-8 itu dapat diikuti oleh seluruh karyawan dari beberapa device ini. Salah satu yang keuntungannya kalau kegiatan pendampingan ini secara daring, karena dalam satu klinik itu nanti bisa mengikutkan seluruh unsur dalam klinik dari pimpinan maupun juga perawat, tenaga kesehatan lainnya untuk bisa ikut bergabung mengikuti pendampingan itu. Sehingga proses pembentukan tentang persiapan untuk mempersiapkan akreditasi apa yang dibutuhkan itu secara menyeluruh bisa ditangkap oleh seluruh unsur di dalam klinik, mulai dari pimpinan sampai seluruh karyawannya. Dan yang ke-9, pendampingan ini dilaksanakan secara live dan diskusi serta konsultasi lewat WA group, yang artinya bahwa durasi dari pertemuan 1 ke pertemuan berikutnya itu komunikasi tetap dijalankan, itu melalui diskusi lewat WA group, yang harapannya semua pertanyaan dan konsultasi itu lewat grup. Satu pertanyaan itu nanti tidak diulang-ulang lagi dan bisa ditangkap oleh seluruh anggota dalam grup itu. Ya, jadi
metode ini kita laksanakan dan sudah beberapa kali kita lakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan dari setiap kelompok yang sudah berjalan. Berikutnya, Bapak Ibu sebagai pendamping, tadi kita ketahui satu kelompok itu terdiri dari 5 klinik dengan 4 pendamping. Karena pendampingan dalam pertemuan pada saat Zoom maupun diskusi, konsultasi selama pendampingan melalui grup WA. Nah, ini yang pertama, nanti ada peran pendamping itu satu sebagai wali kelas. Dan nanti dalam praktek pada pelatihan TUT ini, nanti juga Bapak Ibu akan praktek untuk menjadi pendamping secara daring. Ya, berperan sebagai wali kelas, itu juga merangkap sebagai pendamping tiap bab. Terus kemudian ada pendamping bab 1, pendamping bab 2, dan juga pendamping bab 3, ada PKP 1 sampai 8, dan ada PKP 9 sampai 15. Ya. Harapannya juga Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan pendamping itu nanti juga akan kita arahkan ke spesifikasi tertentu dari Bapak Ibu dari setiap materi, mungkin di bab 1 terkait tata kelola klinik ataupun masuk di PMKP untuk peningkatan mutu ataupun di UKP. Kurikulum untuk kegiatan pendampingan ini kita mengacu kepada instrumen akreditasi yang ditetapkan. Ya, persiapan mulai nanti kita mengajarkan kepada klien kita bagaimana untuk penyusunan dokumennya atau rencana penyusunan dokumennya, terus kemudian rencana penyusunan SDM-nya, yang ini biasanya menjadi sering pertanyaan atau keluhan dari klien kita bahwa kalau dari klinik itu terkait dengan SDM biasanya sangat masih kebanyakan itu adalah minimalis. Dan juga untuk di klinik itu mayoritas atau 80-90% itu fokusnya adalah pelayanan. Belum banyak porsi dalam tata kelolanya itu untuk mengelola manajerial. Dan begitu pula adalah tentang struktur organisasi dari Vaskes, yang mana struktur organisasi ini sangat bervariasi, tetapi harus bisa memberikan gambaran secara sederhana kepada klien kita bagaimana struktur organisasi yang ada di klinik berdasarkan kepemilikannya dan juga berdasarkan kompleksitas dari organisasi yang ada di klinik itu, dan penyusunan tim bagi tugas dengan segala resources yang terbatas ini perlu untuk kita siapkan agar klinik yang kita dampingi itu memang sudah mendapatkan pencerahan dengan resources yang ada itu bisa menyesuaikan. Dan pembuatan tata naskah dan juga tata kelola dokumen yang terus kita perbaiki, di mana pada tata naskah dan tata kelola dokumen akhirnya dari PKFI ini juga sudah berhasil membuat contoh-contoh dokumen dan bagus-bagus yang bisa nanti dipergunakan oleh klien-klien kita. Dan yang ketiga, pemahaman instrumen ini menjadi satu hal yang penting agar kita tadi seperti disampaikan Dr. Dewi tidak terjebak kepada EP atau elemen penilaian, sehingga kita memang perlu untuk menyampaikan secara menyeluruh pada klien kita dari pimpinan dan juga seluruh karyawan itu seluruh bab yang ada, terus mulai dari bab 1 dan juga bab 3 untuk yang bleeding. Pertemuan 1, bab 1, tata kelola klinik. Ya tadi dari awal saya menyebutnya klinik yang juga pada pada kegiatan
untuk TOT kita pada kesempatan ini, kita tambahkan materi di Puskesmas, ya nanti beberapa sesi kita pisah, jadi supaya materi tersendiri, supaya nanti pemahaman dari Bapak Ibu tentang pasien yang akan kita dampingi, baik itu klinik maupun Puskesmas, itu nanti tidak malah menjawab bingung, ya. Nah, ini ada nomenklatur yang di klinik yang kita sampaikan ini. Ya, sebenarnya juga nanti dalam implementasinya hampir sama. Kita hanya nanti pembagian tugas dalam pendampingan atau tim pendamping dalam setiap kelompok yang kita tugaskan. Yang antara lain memang nanti kita bedakan kelompok untuk puskesmas sendiri, untuk kelompok klinik sendiri. Dan pembuatan tata naskah dokumen akreditasi ini juga yang sudah disiapkan teman-teman, ini terkait dengan tata naskah dokumen akreditasi untuk yang klinik. Dan yang kedua, penjelasan cara membuat dokumen. Ya. Harapannya adalah dari klien kita ini bisa membuat dokumen-dokumen. Dan dalam pembuatan dokumen ini kita harapannya bisa memberikan contoh dan melatih cara membuat dokumen yang sederhana. Yang kita berangkat bahwa banyak permintaan dan juga yang disampaikan dari teman-teman pengelola klinik itu adalah dengan resources yang terbatas tadi itu, sehingga kalau kita menyajikan materi yang terlalu berbelit justru nanti akan membuat klinik itu putus asa. Nah, ini sebagai pendamping bisa kita siapkan nanti bisa memberikan contoh-contoh nanti yang sederhana. Kalau kliniknya ya atau yang kita dampingi itu bisa lebih baik atau lebih kompleks lagi, ya tidak apa-apa, kita malah justru mensupport itu. Dan yang ketiga adalah penjelasan dari elemen setiap bab untuk yang tata kelola klinik atau TKK ini di bab 1. Terus kemudian yang keempat adalah program manajemen fasilitas dan keselamatan. Ini satu bagian yang cukup kompleks, ya, MFK pada tata kelola klinik ini. Dan biasanya nanti untuk program MFK ini kita selenggarakan pelatihan atau workshop tersendiri karena cukup kompleks. Nah, jadi nanti selain kegiatan pendampingan yang ada, kita juga secara reguler itu mengadakan kegiatan workshop. Salah satunya nanti workshop MFK ini, manajemen fasilitas dan keselamatan. Dan nanti klinik bisa mengikuti workshop ini. Biasanya kita selenggarakan kadang luring, itu juga kadang hybrid, dan juga kadang secara daring. Nah, jadi setiap klinik nanti bisa mengirimkan petugasnya untuk bisa mengikuti workshop untuk program manajemen fasilitas dan keselamatan ini. Yang kelima ada praktek dan pembuatan SK. Nah, ini yang paling sering kita bahas. Jadi setiap program harus ada kebijakannya. Bentuk kebijakannya adalah SK. Dan juga praktek untuk membuat dokumen serta panduan dan juga SOP elemen bab 1. Nah, di pertemuan yang kedua ini masuk di bab 2. Bab 2-nya adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ini penjelasan elemen di bab 2. Di situ nanti ada program mutu, pelaporan mutu, praktek dan pembahasan standar bab 2, serta self-assessment dokumen yang telah dibuat. Pada program peningkatan mutu dan juga pelaporan mutu ini juga suatu yang harus menjadi bagian pemfokusan kita menjelaskan, karena memang untuk mutu ini kan sesuatu yang imajinatif, ya. Kadang kita untuk menjelaskan pentingnya mutu itu kita tidak semua klien kita itu bisa langsung menangkap bagaimana bicara tentang mutu ini, apalagi tentang program-programnya. Nah, memang ini juga jadi hal yang harus kita sampaikan, dan memang unsur pimpinan ataupun owner itu jadi hal
yang penting. Ya, karena orientasi bahwa dalam memberikan pelayanan bahwa ini terkait dengan mutu atau standar mutu yang dibutuhkan ternyata harus melengkapi suatu fasilitas yang terkait nanti dengan biaya itu kalau tidak melibatkan owner ataupun pimpinan tertingginya kadang ini bisa sering tidak bisa berjalan dengan semestinya. Dokter Husein pangapunten Ya, mengingatkan oke. 15 menit lagi ya, Dok. Ya, terima kasih Dr. Rima. Untuk pertemuan yang ketiga nanti penyelenggaraan kesehatan perorangan. Nah, karena ini ada banyak, ada 15 EP itu nanti 15 standar. Nah, jadi kita bagi di pertemuan ketiga 1 sampai 8. Nah, nanti ada praktek pembahasan SK juga, pedoman, panduan, SOP, elemen, dan self assessment dokumen yang telah dibuat. Pada bab 3 ini pun nanti juga 40% kita menyampaikan materi untuk proporsi yang menyampaikan materinya. Terus kemudian sisanya adalah praktek dan pembahasan. Dan dalam pengelolaan ini nanti penting bagi pendamping itu mempersiapkan kliennya, mempersiapkan klinik-klinik itu agar sebelum pertemuan itu sudah disiapkan dokumen-dokumen yang akan didiskusikan sehingga memang secara umum nanti untuk bisa mengikuti pendampingan daring ini agar jalannya lancar itu disarankan sudah mengikuti pemahaman atau pengenalan dan pemahaman instrumen akreditasi. Nah, sehingga harapannya ketika mau masuk di pertemuan pertama, kedua atau ketiga itu dia dari klinik itu sudah mempersiapkannya. Kalau berangkat dari kosong nanti akan kesulitan karena tidak bisa cepat untuk belajar banyak dan sudah mulai berproses dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi pertemuan yang keempat, nah terakhirnya nanti terkait dengan PKP yang standar 9 sampai 15. Ya, nanti juga penjelasan dari elemen bab 3, praktek dan pembahasan serta self assessment dokumen yang telah dibuat. Nah, cara pendaftarannya itu tinggal mengisi link nanti dari peserta yang menginginkan pendampingan, kemudian membayar biaya pendampingannya, komunikasi dan koordinasi dengan PKP Jepang untuk surat rekomendasi bagi PKFI, anggota PKFI. Karena memang kegiatan kita ini adalah fokusnya adalah untuk internal PKFI. Karena kita punya tanggung jawab mendampingi dari anggota PKFI. Jadi jangan sampai justru malah kita mendampingi yang non PKFI banyak untuk anggotanya sendiri tidak kebagian. Ya, nanti di dalam prosedur untuk pendaftaran pendampingan ini juga melampirkan adanya rekomendasi dari pengurus PKFI cabang masing-masing. Dan penetapan pendampingan oleh PKFI nanti dari panitia akan menyusun tim pendamping, terus kemudian setiap kelompok yang sudah siap nanti sampai yang ditugaskan di situ. Setiap kelompok adalah 4 pendamping. Kemudian berikutnya pembentukan grup WA pendampingan. Jadi nanti setelah berkumpul koordinasi technical meeting, komunikasi salah satunya adalah menggunakan grup WA. Nah, lalu pertemuan technical meeting terus penjadwalan pendampingan yang dibahas di technical meeting itu. Nah, ini salah satu tampilan di dashboard Propasti yang sudah disiapkan teman-teman itu ya. Nah, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan nanti percobaan akreditasi sudah ada di sini. Ya, baik regulasinya, materi-materi pendampingan, kemudian template-nya, nah, sudah ada, dan juga untuk video-video sosialisasi kalau ada kesulitan atau ingin untuk melihat kembali tentang materi yang dibutuhkan bisa melihat di video sosialisasi ini, dan pendampingan dilakukan secara daring dan luring. Sistem pendampingan melalui aplikasi Propasti. Ya.
Ini tadi yang sudah kita jelaskan, folder dokumennya. Nah, ini sebagai sarana penyimpanan dokumen. Jadi klien kita dalam setiap kegiatan pada pendampingan itu dia akan langsung upload dokumennya di folder yang sudah kita bantu untuk kita siapkan bagi peserta semua. Dan dalam satu kelompok 5 klinik itu nanti satu folder dari klinik tertentu hanya bisa diakses oleh klinik tertentu, tidak bisa klinik lain untuk mengakses. Nanti dari hanya pendamping saja yang bisa mengakses pada seluruh atau kelima klinik yang didampingi itu tadi. Ya, sehingga memudahkan dalam pengarsipan dokumen dan saat diperlukan dalam upload pengajuan permohonan penilaian survei akreditasi KLPA. Jadi memang sudah kita desain ya, nanti kebutuhan untuk pada saat mau daftar penilaian survei akreditasi itu tinggal ambil dari folder yang sudah disusun ini, dan insya Allah yang sudah disiapkan teman-teman fungsional sangat mudah. Nah, jadi biaya ini kegiatan pendampingannya ya sudah berjalan ya, dan menurut informasi insya Allah Mei nanti sudah mulai yang akreditasi. Hanya saja biasanya ya kita butuh waktu, kan 3 bulan untuk persiapan. Mungkin nanti justru permintaan akreditasi itu akan mulai ada itu mungkin selepas Mei, di Juni, dan banyak nanti sekitar mungkin September, Oktober, November itu. Dan bisa dibayangkan kalau semua ngumpul di akhir tahun, ketidaksesuaian antara jumlah dan juga jumlah surveyor dan juga yang akan disurvei. Oke. Sementara itu diterima materi kebijakan pendamping yang kita lakukan di PKF ini. Untuk gambaran dari Bapak Ibu semuanya, jadi setelah mengikuti kegiatan pelatihan pendamping ini, apa yang akan dilakukan? Nah, nanti sudah kita jelaskan, berarti langsung mendampingi. Nah, gitu. Jadi, semoga saya kemarin sudah terima. Siap, matur nuwun Dr. Husein. Demikianlah nggih Bapak Ibu dokter materi terkait kebijakan pendampingan akreditasi PKFI Jawa Tengah melalui TOT pendampingan akreditasi. Monggo apabila ada yang ingin bertanya bisa raise hand untuk open mic, sama bisa juga menuliskan di kolom chat. Ini kita lihat kalau Dr. Rofikoh Dr. Rofikoh MM dari Ashifa raise hand, apakah ingin bertanya atau kepencet, dokter? Dr. Rofikoh, monggo. Maaf kepencet, dok. Tadi mau bilang yang masalah link absen pertama. Oh ya, siap. Oke, kita ingatkan ya teman-teman semua kalau presensi sudah dimasukkan ke dalam link chat, monggo 10 menit dari ini nanti link presensi akan dimatikan. Ini ada yang raise hand dari Dr. Siti Istiqomah PKFI Depok. Monggo Dr. Siti Istiqomah bisa langsung unmute. Oke. Terima kasih kesempatannya. Dari paparan tadi ada beberapa yang saya mau tanyakan. Mohon maaf kalau memang pertanyaan saya ini udah dipaparkan karena tadi saya sempat keluar dari link ya, kelempar keluar. Nah, yang mau saya tanyakan tadi kalau nggak salah ada aturan yang menyebutkan satu grup itu 5 klinik. Apakah ini aturan baku yang harus memang 5 klinik, tidak boleh kurang dari itu? Dan alasannya apa harus 5 klinik itu satu? Yang kedua tadi yang mau saya tanyakan apa ya? Pendamping itu dalam satu klinik berarti kita terdiri dari beberapa orang ya Pak ya? Satu babnya 1 orang pendamping gitu ya? Tadi mohon maaf kalau saya salah persepsi. Itu aja Mbak yang mau saya tanya. Itu aja Bu yang mau saya tanyakan ya Bu. Iya, terima kasih. Monggo Dr. Husein. Ada 2 pertanyaan dok. Istiqomah. Matur nuwun. Langsung saya jawab ya, sudah terima. Monggo dokter. Ya. Jadi untuk peserta per kelompok itu kita mengalami beberapa evaluasi. Jadi pertama kemarin itu kita lakukan satu kelompok itu 10 klinik. Ternyata dalam pelaksanaannya jadi tidak efisien karena pendamping kecontalan untuk bisa mengoreksi 10 klinik sehingga kita batasi maksimum 5 klinik. Jadi jumlah klinik itu adalah maksimum dan
bukan baku, tetapi adalah evaluasi dari efisiensi dan efektivitas dalam pendampingan. Oke, kalau mau private satu klinik didampingi oleh apa itu dalam satu kali pendampingan boleh juga. Ya, hanya saja memang di situ konsekuensinya terhadap cost. Jadi biaya terkait dengan pendampingan online 4 kali pertemuan 2 jam itu adalah 5 juta. Kalau pesertanya 5 klinik, berarti dibagi menjadi 5 klinik, menjadi masing-masing adalah 1 juta. Terus kemudian untuk jumlah pendamping ya, jadi jumlah pendamping dalam satu pendampingan untuk satu kelompok ini juga mengalami beberapa evaluasi. Pertama kali kita lakukan pendampingan ini ada istilahnya ada konsulennya, terus kemudian ada wali kelas dan pendamping yang jumlah totalnya adalah 6. Terus kemudian setelah teman-teman dalam melakukan pendampingan ini sudah semakin terbiasa dengan sistem yang ada, itu dilakukan untuk 10 klinik kemarin 5 pendamping, terus kemudian dievaluasi untuk efisiensi dan efektivitas dalam setiap klinik, dalam setiap kelompok. Untuk 5 klinik itu nanti ada 4 pendamping untuk saat ini. Begitu, dokter. Oh gitu. Berarti itu ya dok, berarti masalah kalau kliniknya tidak harus 5, misalkan 1 atau 2 nggak masalah ya. Yang penting kosnya dia berani nanggung gitu ya dok. Iya ya. Oke. Terus berarti satu bab itu benar satu pendamping. Jadi dalam satu klinik bisa beberapa pendamping gitu ya dok ya. Satu kelompok itu 4 pendamping ya. Oh, satu kelompok. Oke. Oke, terima kasih. Siap. Saya udah alih ke kolom chat nggih dokter. Di kolom chat ada 2 pertanyaan menika dokter. Ya. Izin membacakan dari Ahmad Semi Magelang. Izin bertanya, minimal dokumen yang dibuat sampai dengan survei berapa lama nggih dok? Yang pertama itu dokter, yang kedua adalah dari dokter Edward Tirtananda. Boleh tidak jika pendamping menjadi pendamping kliniknya sendiri? Terima kasih dokter. Monggo dokter Hussein. Ya, yang pertama tadi untuk apa tadi sudah terima? Yang pertama tadi adalah izin bertanya minimal dokumen yang dibuat sampai dokumen. Dengan survei berapa lama dok? Ya, oke. Jadi kalau kemarin awal-awal itu ya untuk menyiapkan itu mungkin klien butuh lama ya. Terus kemudian sudah kita perbaiki, terus kemudian sudah kita buatkan template, terus bahkan juga sudah kita dari PKV sudah membuatkan contoh dokumennya. Nah, kalau dokumennya cepat tinggal copy paste ya. Cuma yang susah adalah bagaimana menyamakan persepsi untuk implementasi di klinik masing-masing. Sehingga kalau kita bicara tentang persiapan untuk akreditasi minimum baiknya 3 bulan. Ya, karena tidak hanya masalah dokumen saja. Kalau dokumennya malah boleh dibilang 90% kan sudah, ini tinggal disesuaikan saja. Terus kemudian yang kedua tadi apa diterima? Pertanyaan yang kedua dari Dr. Edward, dokter boleh tidak jika pendamping menjadi pendamping kliniknya sendiri, didampingin sendiri dok? Boleh aja dok, boleh aja jadi pendamping di kliniknya sendiri masing-masing. Nah, tapi juga ada yang lebih nyaman malah biar didampingi teman yang lain. Tapi usianya boleh aja, jangan. Justru malah adanya pendamping ini harapannya kan memang bisa kita melatih banyak pendamping, itu harapannya semakin banyak yang bisa mendampingi di sekitar Bapak Ibu semuanya. Apalagi tempatnya sendiri, ya begitu. Kalau ngersake boleh-boleh aja ya dok. Oh ya, saya tambahkan diterima. Jadi dokter, mau dokter. Jadi untuk kegiatan pendampingan ini nanti kan dikelola di PKPI untuk para pendamping yang nanti akan terlibat mendampingi baik secara daring maupun luring, yaitu nanti setiap pendamping ada honor yang nanti akan diberikan dan sudah kita standarisasi. Artinya sudah nanti sama semuanya. Ini tinggal pokoknya jalan saja. Jadi nanti ada permintaan pendampingan dan dengan sistem daring ini kita tidak terbatas teritorial ya, waktu bisa dari mana-mana
ya, bisa dari mana-mana, dan waktunya pun juga menjadi efisien karena nanti bisa semakin sering dan semakin cepat. Terkait juga fasilitas nanti untuk Lingjum yang digunakan untuk pendampingan nanti sudah disiapkan dari PKRI. Ya mungkin melihat trennya ini semakin banyak yang pengen didampingi, mungkin nanti banyak jadwal yang bertumbukan seperti itu. Nah, itu pun sudah diantisipasi dari PKRI untuk menyiapkan Lingjum tambahan. Kalau awal-awal dulu adalah terkait dengan kuota kapasitas per setiap setiap Zoom, mana kita mesti setiap kegiatan sosialisasi, kegiatan workshop itu peserta lebih dari 500 seperti itu. Jadi kita sudah siapkan Lingjum sesuai kapasitas yang dibutuhkan. Dan ini nanti kalau kelasnya banyak, ya, nanti juga sudah disiapkan dari teman-teman panitia untuk kebutuhannya. Begitu.